Tuan Tanah adalah dewa. Bab 407. Heimdall terbunuh secara tidak sengaja. Hasil ini di luar ekspektasi Darkross, Natasha, dan Scorpion, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan tentang kematian orang tersebut, jadi ketiganya terus menyerang Qin Ming bersama-sama. Dark Knight Ross sangat cepat, lincah seperti musang. Rapiarnya sangat lincah dan secepat kilat, seperti ular roh. Jurus pedangnya licik dan ganas. Di tangannya, rapiar itu berubah menjadi senjata yang mematikan. Kalajengking beracun membantu penyerangan itu, memanfaatkan kesempatan itu untuk menusukkan beberapa belati. 5 cincin muncul di tangan kirinya di suatu titik, 1 di setiap jari. Cincin-cincin ini terus-menerus melepaskan gas anestesi yang kuat untuk mengganggu Qin Ming. Sebelumnya, ketika kalajengking racun telah meminum penawarnya, sehingga gas racun tidak berpengaruh pada mereka, tetapi Qin Ming memiliki ki sejati khusus untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak takut sama sekali pada gas racun. Qin Ming bergerak secepat kupu-kupu yang terbang di antara bunga, menghunus belati peminum darahnya, dan bertarung dengan kedua pembunuh wanita itu. Karena takut melukai teman-temannya secara tidak sengaja, Natasha berhenti menembak dan berdiri di pinggiran mencari kesempatan. Pemimpin. Ketiga sosok di lapangan saling bertautan, dan mereka bertarung selama lebih dari 10 ronde dalam sekejap. Kekejaman di mata kalajengking beracun menjadi lebih intens. Dia tiba-tiba berteriak, memberi isyarat kepada Dark Knight Ross, dan kemudian dia tiba-tiba melemparkan cincin di ibu jarinya ke kaki Qin Ming. Bang! Cincin itu tampak meledak, dan asap merah tebal yang aneh mengepul, langsung menyelimuti Qin Ming di dalamnya. Kabut merah ini sangat beracun. 1 kali hirupan saja sudah cukup untuk mematikan. Kalajengking tidak pernah menggunakannya dengan sembarangan. Meskipun Dark Knight Ross telah meminum penawarnya sebelumnya, dia tidak berani ceroboh. Dia segera menahan napas, tatapan licik melintas di matanya, dan tangan kirinya dengan cepat menyapu pinggangnya, mengeluarkan pedang lembut barat yang ramping. Pada saat yang sama, dia menyelam ke dalam kabut merah, dan kedua pedang keluar pada saat yang sama, seperti ular berbisa yang menyemburkan lidahnya, menusuk langsung ke jantung dan tenggorokan Qin Ming. Qin Ming terbang mundur dan melompat keluar dari jangkauan kabut merah beracun. Dia mengayunkan pedangnya, meninggalkan cahaya pedang tajam berbentuk bulan sabit. Sebelumnya, Dark Knight Ross telah melihat kemampuan Qin Ming dan tahu bahwa dia akan menggunakan energi pedang. Dia bersiap dan mengayunkan kedua pedangnya untuk menghalangi cahaya pedang. Sialan, dia benar-benar lolos dari serangan gabunganku dan pemimpin. Kalajengking itu tidak mau menyerah. Dia sedikit terkejut dan menggertakkan giginya karena kebencian. Aku tidak pernah menyakiti wanita dengan mudah. Jika kau terus menggangguku, jangan salahkan aku karena melanggar aturanku dan merusak bunga itu. Ucap Qin Ming dengan ekspresi tegas dan nada dingin dan kejam. Hari ini kau yang mati atau aku yang mati. Tidak ada yang perlu dikatakan. Berikan aku hidupmu. Mata Dark Knight Ross tiba-tiba menjadi dingin. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya. Dia bergegas maju. Kedua pedang di tangannya tiba-tiba meningkatkan kecepatan serangan mereka, seperti ular perak yang menari liar, tak tertembus. Dark Knight Ross sangat terkejut hingga telapak tangannya mati rasa dan pedang-pedang barat hampir terlepas dari tangannya. Dia menggertakkan giginya dan mencoba bertahan, tetapi sesaat kemudian, terdengar 2 suara, klang, klang, yang tajam, dan kedua pedang barat itu terputus. Qin Ming memutar pergelangan tangannya dan belati itu mengayunkan cahaya pedang. Dengan bunyi klik, topeng di wajah Dark Knight Ross terbelah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah, memperlihatkan wajah aslinya. Terlihat wajah Dark Knight Ross seperti terbakar, penuh bekas luka dan benjolan di sekujur tubuhnya, dan rusak parah, tampak agak mengerikan dan menakutkan. Tidak ada wanita yang tidak peduli dengan penampilannya. Ketika wajah aslinya terekspos, Dark Knight Ross sedikit gugup. Dia segera mengangkat lengannya untuk menutupi separuh wajahnya. Bukan salahmu kalau kamu jelek, tapi salahmu karena berlari keluar dan menakut-nakuti orang. Qin Ming tersenyum jenaka, aku sudah menunjukkan belas kasihan dalam serangan pedangku tadi, kalau tidak aku pasti sudah membunuhmu, jadi cepatlah mundur kalau kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Kalau kamu bukan wanita, kamu pasti sudah mati sejak lama. Ketiga anggota Dark Knight Ross adalah pembunuh. Mereka menganut prinsip mengambil uang dari orang lain dan menghilangkan kemalangan mereka. Mereka tidak memiliki perseteruan darah dengan Qin Ming, dan mereka tidak ingin bertarung kecuali benar-benar diperlukan. Pemimpin, mundurlah. Kita tidak bisa menghadapinya. Poison Scorpion tidak mau melakukannya, tetapi 3 ninja rahasia dari desa Fuma dan pemimpin tangan kiri Tuhan, Heimdall, semuanya sudah mati. Darkross dikalahkan, jadi dia harus tunduk pada kenyataan dan perlahan mundur sambil menarik Darkross. Menurut aturan Dark Knight Angels, jika 3 kali percobaan pembunuhan berakhir dengan kegagalan, maka hentikan pembunuhan tersebut dan jangan pernah menerima misi pembunuhan yang melibatkan orang ini di masa mendatang. Saya harap aturan ini efektif. Jika Anda berani melakukannya lagi lain kali, saya akan membunuh sebanyak yang Anda datangi, dan saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qin Ming memperingatkan dengan tegas. Ayo pergi. Mata Dark Knight Ross tampak tidak yakin. Akhirnya dia melirik Qin Ming, berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan di luar pabrik. Scorpion dan Natasha mengikutinya dari dekat.
Setelah melihat mayat di tanah, Qin Ming mengeluarkan ponselnya, menelepon Tong Lin, dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk mengurus akibatnya. Situasi di depan mereka tidak cocok untuk dilihat Liu Wenjing dan Su Xiaoyue, jadi Qin Ming tidak membangunkan mereka. Dia berjalan ke tubuh Heimdall dan mengayunkan pedangnya untuk memotong tangan kirinya. Tulang dewa di tangan kiri Heimdall akan terbuang sia-sia. Meskipun benda ini merupakan masalah besar, Qin Ming tidak pernah takut pada masalah. Ia mendesak energi sejatinya mengalir ke tangan yang terputus dan menggoyangkannya dengan kuat. Awan kabut darah membubung dan daging di tangan yang terputus berubah menjadi busa, hanya menyisakan tulang. Ini adalah tulang tangan kiri yang utuh, sebening kristal giok, memancarkan cahaya putih yang agak sakral. Tulang ini jelas berbeda dari tulang tangan manusia normal. Tulang ini sangat berat, seolah-olah terbuat dari baja tuang. Sambil memegang tangan yang terputus dan mengamatinya sejenak, Qin Ming tiba-tiba merasakan alisnya berdenyut liar, dan mata dewa, yang tersembunyi di dalamnya sepertinya tertarik untuk melompat keluar. Mata dewa benar-benar memiliki hubungan khusus dengan tulang dewa. Qin Ming buru-buru menutupi dahinya untuk menahan detak mata dewa. Pada saat ini, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tangan kiri Sengu, kemudian cahaya putih itu mengalir seperti ular kecil dan menembus jari-jari Qin Ming, meliuk-liuk di sepanjang lengannya, lalu menghilang ke dalam mata dewa di antara kedua alisnya. Adegan ini terjadi tiba-tiba, dan berlalu dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, semua cahaya putih menghilang ke dalam tubuh Qin Ming. Tangan yang terputus itu tampaknya telah mengalami pelapukan dan erosi yang parah, pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh, dan tertiup oleh angin malam, berubah menjadi debu. Ini. Qin Ming tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan, tulang jari giok putih, yang telah diperolehnya. Energi di tulang jari itu diserap olehnya dan berubah menjadi bubuk. Situasinya sangat mirip dengan tulang tangan kiri dewa. Satu-satunya perbedaannya adalah energi tulang jari diserap oleh Qin Ming dan diubah menjadi energi sejati, sedangkan energi tulang dewa tangan kiri diserap sepenuhnya oleh mata dewa. Qin Ming yakin bahwa energi di tulang jari itu tidak sama dengan energi di tangan kiri tulang dewa. Dengan kata lain, tulang jari giok putih tidak bisa disebut tulang dewa. Hanya saja keduanya sangat mirip, tetapi disalahpahami oleh orang-orang yang mengetahui tulang dewa. Setelah cahaya putih yang dilepaskan oleh tulang dewa itu masuk ke dalam mata dewa, Qin Ming hanya merasakan sensasi terbakar di antara kedua alisnya, seolah-olah ada bola api yang menyala. Cahaya putih itu bersinar dari bawah kulitnya dan mengembun di antara kedua alisnya, tampak seperti bentuk mata. Perlahan-lahan, cahaya putih menyatu ke dalam tubuh, sensasi terbakar menjadi semakin lemah, dan akhirnya kembali normal. Mata Qin Ming bersinar, seterang bintang. Ia melihat sekeliling dan menemukan bahwa jarak pandangnya semakin jauh. Setelah memfokuskan matanya, ia bahkan dapat melihat setiap rumput liar di dasar tembok luar bangunan pabrik yang rusak. Tidak diragukan lagi, setelah menyerap energi di tangan kiri tulang dewa, kemampuan kewaskitaan yang dipicu oleh mata dewa menjadi lebih kuat. Qin Ming merasakan perubahan dalam kemampuannya untuk melihat menembus benda, berjalan mendekati mayat seorang tentara bayaran, mengeluarkan pistol, dan melepaskan tembakan acak. Matanya tertuju pada peluru yang melesat. Peluru yang tadinya lebih cepat dari kecepatan suara, tiba-tiba melambat di pandangannya, seperti tembakan yang bergerak lambat. Ia bahkan yakin bisa menangkap peluru itu. Tidak hanya kemampuan perspektifku yang menjadi lebih kuat, tetapi kemampuanku untuk menangkap peluru berkecepatan tinggi juga menjadi lebih kuat. Menghindari peluru dari jarak dekat seharusnya tidak menjadi masalah. Qin Ming melepaskan beberapa tembakan lagi, menatap peluru yang melesat berulang kali, dengan senyum bahagia di wajahnya. Sekitar 20 menit kemudian, terdengar suara sirene di luar halaman. Dua mobil jeep militer melaju langsung ke halaman dan berhenti di luar gerbang pabrik. Tong Lin melompat turun bersama beberapa tentara berseragam kamuflase. Saudara Qin, pertempuranmu begitu sengit sehingga bangunan pabrik yang rusak hampir hancur. Tong Lin melihat sekeliling reruntuhan bangunan pabrik dan memerintahkan para prajurit untuk membawa beberapa mayat. Dia berjalan cepat ke arah Qin Ming, menatapnya dari atas ke bawah, dan bertanya dengan khawatir, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu tidak terluka? Apakah kamu perlu aku untuk membawamu ke rumah sakit? Qin Ming membuka kedua tangannya, berbalik di tempat, dan berkata sambil tersenyum, lihatlah, aku terlihat terluka. Jika aku terluka oleh beberapa ikan kecil, aku akan hidup sia-sia. Aku tahu kamu kuat, jadi jangan pamer lagi. Tong Lin meninju Qin Ming dengan keras, tatapannya jatuh pada Liu Wenjing dan Su Xiaoyue yang masih pingsan. Apa yang terjadi dengan kedua gadis ini? Apakah kamu menculik mereka dari dekat sini dengan niat jahat? Dasar bocah, kau boleh makan apa saja yang kau mau, tapi kau tidak boleh mengatakan apapun yang kau mau. Qin Ming menegur sambil tersenyum, dan berkata, mereka adalah dua karyawanku, yang terlibat dan diculik tanpa sengaja. Tugas melacak para penculik juga diserahkan kepadamu. Sudah, ini bukan urusan kita. Biar polisi setempat yang mengurusnya. Qin Ming juga tahu bahwa melacak penculik biasa bukan lagi tanggung jawab Tong Lin, dan dia telah memberitahu Yang Ningxuan. Saya sudah menelepon polisi. Kalau mereka sampai di sini, saya akan merepotkan Anda untuk memberitahu mereka. Saat keduanya sedang berbicara, terdengar suara sirene dari kejauhan.
Tak lama kemudian sebuah mobil polisi melaju ke halaman pabrik, dan Yang Ningxuan beserta 2 polisi berseragam keluar dari mobil. Ini, apa yang terjadi? Salah satu polisi bertanya ketika dia melihat personel militer hadir. Tong Lin berjalan cepat ke arah polisi, mengeluarkan tanda pengenal dari sakunya dan melambaikannya di depan polisi. Halo, Tuan. Yang Ningxuan dan 2 polisi lainnya buru-buru berdiri tegap dan memberi hormat dengan sopan. Tong Lin membalas dengan hormat, mengerutkan kening, dan berkata dengan serius, kedua gadis itu adalah sandera yang diculik. Tugas melacak para penculik diserahkan kepadamu. Sisanya adalah peraturan kerahasiaan. Jangan bertanya jika kamu tidak seharusnya bertanya. Ya. Yang Ningxuan setuju dengan tegas, lalu membawa 2 polisi untuk membantu Liu Wenjing dan Su Xiaoyue masuk ke mobil polisi. Dengan kehadiran Tong Lin, Yang Ningxuan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dia hanya menatap Qin Ming dengan tatapan mata, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya, mungkinkah Qin Ming telah melakukan kesalahan? Bagaimana hubungannya dengan militer? Bab 408. Tuan Murah, apa yang terjadi? Mengapa Anda menjadi sasaran militer? Beberapa menit setelah Qin Ming pergi dari pabrik semen tua yang terbengkalai, dia menerima telepon dari Yang Ningxuan, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan prajurit itu? Itu peraturan kerahasiaan. Jangan bertanya-tanya. Lagi pula, aku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mereka tidak akan menangkapku. Kau bisa tenang saja. Saya tidak ingin tahu apa yang terjadi secara spesifik. Saya hanya khawatir Anda mungkin telah melakukan kejahatan serius seperti pengkhianatan dan ditangkap serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tidak bisakah kau menungguku? Qin Ming memutar matanya. Ngomong-ngomong, 2 orang yang diculik itu adalah sekretaris dan asistenku. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkap penjahat yang menculik mereka. Dan jangan bilang kalau aku ada di tempat kejadian untuk menghindari masalah. Saya bisa melakukan apa yang Anda minta, tetapi saya tidak bisa melakukannya secara cuma-cuma. Tolong traktir saya makan nanti. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan. Kamu yang tentukan waktu dan tempatnya. Hubungi saja aku kalau sudah selesai. Aku tutup teleponnya sekarang. Tepat saat Qin Ming menelepon, dia melirik ke pinggir jalan dan melihat seorang wanita cantik berambut merah. Dia adalah Natasha. Dia menghentikan mobilnya perlahan-lahan, menurunkan kaca jendela, dan bersiul riang. Nona cantik, tidak aman berjalan sendirian di malam hari. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda? Aku menunggumu. Natasha membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. Kau gagal dalam usaha pembunuhanmu terhadapku malam ini. Kau tidak mau menyerah. Apakah kau berencana untuk mencoba lagi? Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Jangan salah paham, aku di sini bukan untuk membunuhmu. Menurut aturan Dark Angels, jika pembunuhan gagal 3 kali, misi pembunuhan terhadapmu akan dibatalkan. Kita akan meninggalkan Cina besok pagi. Pada titik ini, Natasha tersenyum canggung dan melanjutkan, aku benar-benar minta maaf karena melibatkan kedua temanmu, tetapi kami tidak menculik mereka, jadi jangan salahkan aku. Selain itu, Dark Angels memiliki kode pembunuh mereka sendiri. Kami tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah selain target kami. Bahkan jika ninja dari desa Fuma dan tentara bayaran dari tangan kiri Tuhan ingin menyakiti mereka, kami akan melindungi mereka. Kau menungguku di sini hanya untuk menjelaskan hal ini kepadaku. Tidak sepenuhnya. Lagi pula, kedua temanmu terluka dan kami juga bertanggung jawab sampai batas tertentu, jadi aku ingin memberimu kompensasi, kata Natasha serius. Oh, bagaimana kau ingin membalas budiku? Tatapan Qin Ming menyapu tubuh Natasha yang berapi-api, menyipitkan matanya dan berkata, bukankah itu adalah hutang budi untuk membalas budiku dengan dagingku? Vulgar. Natasha menggodanya dan berkata dengan marah, aku ingin melaksanakan jebakan madu malam itu sampai akhir. Kali ini, kita hanya akan berbicara tentang kesenangan, dan tidak akan ada konspirasi lain. Pokoknya, aku milikmu malam ini, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Tatapan mata Natasha penuh kasih sayang, daya tariknya tak terlukiskan. Gadis asing itu begitu tidak terkendali dan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Jika Qin Ming mundur, bukankah dia tidak layak menjadi seorang pria? Lagi pula, hanya ada sedikit kendaraan yang lewat di jalan terdekat, jadi dia mungkin juga melakukan bisnis di tempat itu. Malam itu sedingin air, angin musim gugur menderu, tetapi di dalam Audi A8, perkelahian terjadi dengan hebat. Bodi mobil bergetar, iramanya semakin cepat, dan gelombang jeritan wanita yang menggetarkan jiwa terdengar. Pada paruh kedua malam itu, Qin Ming melampiaskan amarahnya kepada Natasha berkali-kali hingga Natasha benar-benar takluk. Tidak mampu lagi menahannya, dia terjatuh seperti genangan lumpur di kursi belakang, dan Qin Ming akhirnya berhenti. Kau seekor beruang. Natasha terengah-engah pelan, dadanya naik turun dengan hebat, dan sepasang belahan bulat yang terekspos ke udara bergetar, yang sangat menarik. Aku tidak sekuat beruang. Sekarang kau tahu aku pria sejati, kan? Qin Ming sangat bangga. Tidak ada yang membuat seorang pria lebih bangga daripada memamerkan kejantanannya dan menaklukkan seorang wanita. Dia menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dengan santai. Setelah itu, sebatang rokok membuatnya merasa seperti dewa yang hidup.
Setelah Qin Ming selesai merokok, Natasha juga menarik napas dalam-dalam dan merapikan pakaiannya. Kita tidak berutang apapun lagi satu sama lain, tolong antarkan aku ke hotel untuk beristirahat. Tidak semudah itu melunasi utangmu padaku. Qin Ming berkata sambil tersenyum nakal, tuliskan sisanya dulu, nanti aku hubungi kamu kalau butuh. Natasha tidak mengatakan apa-apa, dan saya tidak tahu apakah dia setuju atau terlalu malas untuk menjelaskan. Saat itu, ponsel Qin Ming berdering. Dia melirik ide penelepon dan menjawabnya. Kakak Tong, apa yang kau inginkan dariku malam-malam begini? Sesuatu yang besar telah terjadi. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu dan kita akan bicara lebih rinci saat kita bertemu. Nada bicara Tong Lin serius dan sedikit tergesa-gesa. Jelas bahwa sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Saya berada di jalan tidak jauh dari pabrik semen lama. Tunggu aku akan segera ke sana. Tong Lin menutup telepon sebelum Qin Ming selesai berbicara. Qin Ming menoleh ke arah Natasha dan meminta maaf, saya ada teman yang datang nanti, dan tidak pantas bagi Anda untuk menemuinya. Silakan pergi dulu. Baiklah. Aku tidak akan mengganggu privasimu. Setelah mengatakan itu, Natasha membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu membanting pintu hingga tertutup. Ia merasa sedikit tidak nyaman, seperti wanita yang dipermainkan lalu ditinggalkan. Jangan salah paham, orang yang datang itu laki-laki. Aku hanya tertarik pada wanita, jadi aku benar-benar tidak bisa mengantarmu pergi. Qin Ming menjelaskan. Dia bukan orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih. Bagaimanapun, dia memang pernah berhubungan fisik dengan Natasha, tetapi dia tidak bisa membiarkan Natasha bertemu dengan Tong Lin, jadi dia harus membiarkannya menderita. Natasha melambaikan tangannya, dan sosok anggunnya segera menghilang di dalam kegelapan malam. Melihat Natasha, yang sosoknya akan membuat pria manapun meneteskan air liur, berjalan ke dalam kegelapan, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk menyalakan sebatang rokok lagi. Tepat ketika rokoknya hampir habis, suara baling-baling terdengar di langit, dan sebuah helikopter militer berkamuflase terbang dan mendarat vertikal tidak jauh dari Audi A8. Helikopter telah dikirim. Sepertinya sesuatu yang besar telah benar-benar terjadi. Qin Ming buru-buru keluar dari mobil dan bergegas menghampiri meskipun debu beterbangan akibat baling-baling. Ikutlah denganku. Aku akan menceritakan apa yang terjadi di jalan. Tong Lin tidak turun dari helikopter. Dia berdiri di pintu kabin yang terbuka dan membungkuk untuk menarik Qin Ming. Tanpa menunggu Qin Ming duduk dengan tenang, Tong Lin memerintahkan pilot untuk lepas landas, seolah-olah ada sesuatu yang sangat mendesak. Total ada 6 orang di dalam helikopter, termasuk pilot, dan mereka semua tampak serius dan tegas. Kemana kau akan membawaku tengah malam begini? Tidak akan ada yang tahu bahkan jika kau mengkhianatiku. Qin Ming bercanda untuk meredakan suasana yang agak suram. 20 menit yang lalu, saya menerima misi mendesak. Jejak setidaknya 5 anggota Nirvana ditemukan di daerah Tibet. Salah satunya adalah seorang wanita dengan nama Sandi Putri Ular. Identitas yang lainnya sedang diverifikasi, kata Tong Lin serius. Mereka hanya beberapa anggota Nirvana. Tidak perlu terlalu gugup. Apa kesalahan mereka? Tanya Qin Ming. Mereka datang dari Dazhou. Patung Sakyamuni seukuran manusia yang paling terhormat pada usia 12 tahun dan beberapa relik Buddha dicuri dari kuil Johang. Relik-relik itu ditemukan oleh para biksu yang menjaga kuil dan beberapa biksu terluka dalam perkelahian itu. Perampok itu telah melarikan diri dari kuil Johang dan melarikan diri ke perbatasan. Tim Longya kami, yang telah tinggal di Tibet sepanjang tahun, memimpin orang-orang untuk menangkapnya. Hal ini sangat penting. Jika orang yang telah mencapai nirwana melarikan diri dengan membawa Dharmakaya dan relik Sang Buddha, itu akan menjadi masalah. Untuk memastikan tidak ada yang salah, aku akan membawamu bersamaku. Ini dianggap sebagai balasan atas kebaikanku. Setelah mendengarkan cerita Tong Lin, Qin Ming tiba-tiba mengerti. Tidak heran orang-orang dari Nirvana menghilang dan tidak merebut tulang dewa itu lagi. Ternyata mereka punya rencana lain. Agama Buddha Tibet tersebar luas di daerah-daerah Tibet, dan para penganutnya sangat menghormati dan menghargai relik tubuh dan tulang Dharma Sang Buddha, terutama patung Sakyamuni seukuran manusia pada usia 12 tahun, yang merupakan simbol Sang Buddha. Hanya ada 3 patung Sakyamuni seukuran manusia di dunia. Patung Buddha berusia 12 tahun seukuran manusia yang diabadikan di kuil Johang disucikan dan diberkati oleh Sakyamuni sendiri. Patung ini sangat berharga dan memiliki kedudukan tertinggi di hati umat Buddha. Selama ribuan tahun, banyak sekali umat Buddha yang telah menempuh perjalanan ribuan mil, bersujud di kaki patung Buddha ini di setiap langkah untuk mengekspresikan pengabdian mereka yang luar biasa terhadap keyakinan mereka. Setelah tubuh Dharma Buddha dicuri, tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan oleh para penganut fanatik itu, dan dampaknya sulit diperkirakan. Maka setelah kejadian itu, atasannya segera memerintahkan Tong Lin untuk memimpin pasukan khusus Longya guna memberikan dukungan dan mengambil tubuh Dharma Sang Buddha sebelum para penjahat meninggalkan negara itu. Karena situasinya mendesak, helikopter bersenjata itu terbang dengan kecepatan penuh, dengan cepat melewati kota dan pegunungan. Petugas penghubung di kursi kopilot terus menerima informasi intelijen tentang perkembangan terkini dan memberikannya kembali kepada Tong Lin. Setelah menjelaskan misi dan pentingnya misi tersebut, Tong Lin memperkenalkan orang-orang di helikopter kepada Qin Ming agar mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam pertarungan setelah mencegat orang-orang Nirvana.
Petugas penghubung di kursi kopilot adalah satu-satunya perempuan di kru dan juga dokter tim penyerang yang dipimpin oleh Tong Lin, dengan nama Sandy dan Xing. Dia mengenakan pakaian kamuflase, memiliki fitur wajah cantik, dan helm terbang, tampak heroik. Pria yang mengemudikan helikopter itu berkulit gelap dan bermata tajam seperti elang. Nama Sandinya adalah Eagle Eye, dan dia adalah seorang penembak jitu. Di dalam kabin, ada seorang pria yang tingginya hanya sekitar 1,9 meter, dengan tubuh yang sangat kuat dan kokoh, seperti menara hitam. Nama kodenya adalah Menara Hitam. Dia adalah senjata berat tim ini. Pria lainnya tingginya 1,75 meter, tidak terlihat terlalu kuat, dan memiliki lingkaran pisau terbang yang tergantung di pinggangnya. Nama kodenya adalah Xiao Li. Dia pandai menggunakan pisau terbang, jadi namanya diambil dari belati terbang milik Xiao Li. Orang terakhir tingginya hanya 1,7 meter, yang terpendek di antara mereka. Dia terlihat kurus, tetapi sebenarnya dia kuat dan lincah. Gerakannya diberi nama Sandy, Raja Monyet. Dia memiliki keahlian menembak dan bertarung yang luar biasa dan bertanggung jawab atas dukungan. Kapten, kami punya kabar baik. Chang Ying dan anak buahnya telah membawa para penjahat ke gunung yang curam dan bersiap untuk mengepung mereka dan menangkap mereka dalam toples. Setelah terbang selama lebih dari 2 jam, Dan King berkata dengan gembira, dan senyum akhirnya muncul di wajahnya yang tegang. Chang Ying adalah kapten tim Longya yang tinggal di Tibet sepanjang tahun. Namun, timnya hanya beranggotakan 3 orang. Bagaimanapun, mereka harus melindungi 9,6 juta kilometer persegi tanah Tiongkok. Jumlah pasukan khusus Longya terbatas, dan tidak mungkin meninggalkan terlalu banyak orang di satu tempat sepanjang tahun. Tong Lin juga diam-diam menghela napas lega. Akan sangat bagus jika dia bisa mengepung orang-orang dari Nirvana dan mencegah mereka menyeberangi perbatasan dan meninggalkan negara ini. Beritahu Goshok untuk menjebak para penjahat terlebih dahulu dan jangan menyerang mereka. Tunggu sampai kami tiba, baru kita bisa bertindak bersama. Bersambung.